Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mukarim Devangka, channel pembelajaran bahasa Inggris, baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA. Channel ini menggunakan prinsip manjat wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh akan menuai hasilnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang masih duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengambil topik yaitu tensi-tensi dalam bahasa Inggris. Kalau pada video pembelajaran yang terdahulu, kita telah memahami bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris, baik itu kalimat verbal maupun non-verbal. Nah, kali ini kita akan teruskan saja sambungannya, yaitu tensi-tensi dalam bahasa Inggris, yaitu kalimat yang kita pakai sehari-hari pada masa sekarang, yaitu simple present tense. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya tunggu bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan tekan tombol lonceng, agar bila ada notifikasi video pembelajaran yang baru, kalian tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita mulai saja. Ya, dari awal ini kita akan mulai dari simple present tense, verbal sentence. Ya, verbal sentence yaitu kalimat yang mengandung kata unsur, kata kerja. Nah, simple present tense adalah tenses atau keadaan, kondisi, kegiatan, keadaan yang dilakukan pada masa sekarang. Karena bahasa Inggris itu ada model seperti itu. Ada kalau kegiatan sudah lampau, bagaimana kata kerjanya itu. Nah, sekarang fokus pada present dulu, yaitu saya akan masukkan dalam bagian 1, yaitu part 1. Nah, ini jadi part 2 bagian kedua nanti akan kita masuk pada simple present tense tapi yang non verbal. Oke, tidak panjang kalam, sebelumnya kita harus tahu bahwa jenis tensi-tensi dalam bahasa Inggris pada dasarnya itu ada dua, yaitu present dan past. Present itu menunjukkan kala kini, masa sekarang, dan past adalah masa lampau. Seperti ini, present tense, nah itu ada past tense. Present continuous tense, ada past continuous tense, dan seterusnya. Jadi, semuanya tenses ada 16, tapi sebagian besar dibagi dua, yaitu present dan past. Tapi kita tidak akan bertele-tele untuk membahas itu semua, karena nanti malah bingung. Kita akan fokus pada yang present tense dulu. Ya, oke. Ya, kita fokus pada yang present tense dulu, yaitu simple present tense. Sebelum kita masuk ke present tense, kita harus tahu dulu, ini namanya apa? I, you, they, we, dan he, she, it, he. Ini namanya adalah pronoun, pronoun untuk kata ganti. Nah, untuk masuk ke simple present tense, yang verbal, kata ganti ini saya bagi dua. Saya bagi dua kelompok, yaitu kelompok AUDW, saya plesetkan menjadi AUDW, yaitu I, you, they, we. Kita orang Jawa, sebagai orang Jawa tahu mesti AUDW, artinya nggak ada yang membantu, nggak ada yang ngiwangi untuk ayu. AUDW, sudah AUDW. Yang kedua kelompok tidak AUDW. Nah, kelompok tidak AUDW artinya nanti supaya ayu dia harus dibantu. Siapa yang membantu? Yang membantu adalah kata kerjanya. Apa? Ya, dibantu dengan apa? Dengan make up. Dengan make up itu apa? Saya plesetkan juga bahwa make up-nya adalah huruf S atau ES. Jadi misalnya begini, kalau subjek kalimatnya nanti I, berarti kata kerjanya tanpa make up. Karena kelompok I, you, we. Ayo, I, you, we. Jadi nek subjeknya itu kelompok I, you, we, dia tidak usah di make up karena sudah you. You play, they go, we like, you dream, they live, dan seterusnya. Tapi beda ini, kelompoknya tidak ayu dewe. Karena tidak ayu, maka kata kerjanya harus di make up. Apa make upnya tadi? Yaitu huruf akhiran huruf S atau ES. Jadi, she wakes, it plays, he goes, ya, he dreams, dan seterusnya. Jadi, saya ulangi, ini kata ganti, I kamu, saya, you kamu atau kalian, they itu mereka, we kami atau kita. Sedangkan she dia perempuan, it itu kata ganti selain orang, misalnya cat, kucing, book, buku. Nah, he ini adalah kata ganti ketiga atau dia laki-laki.
Jadi harus pokoknya ingat-ingat kelompok menjadi dua ya, ayu dewe dan tidak ayu dewe, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh-contohnya. Contoh ada kalimat verbal positif. Kalimat verbal positif ya apa? Kalimat yang pernyataan biasa. Itu rumusnya gimana, Pak? Nah, jadi kalau kita mau menyatakan kalimat verbal positif, rumusnya apa? Yaitu subjek. Verb satu, verb itu kata kerja, satu bentuk dasar. Verb S itu artinya kata kerja ditambahi S1, saya flashback tadi, ditambahi make up. Jadi prinsipnya gimana? Coba lihat, kita tadi, uh, contoh, contoh satu, Santi wakes up at 5 in the morning. Santi bangun jam 5 pagi. Lah perhatikan, Santi kelompok ayu dewa atau tidak? Nek diganti kata ganti menjadi apa? Santi nek diganti kata ganti menjadi she, dia perempuan. Maka dia perempuan, she, dia itu tidak kelompok ayu dewa. Maka kata kerjanya di make up, yaitu ada akhiran make upnya s. Jadi subjeknya nek kelompok ayu dewa kita menggunakan verb 1 dasar, tapi nek kelompok tidak ayu dewe, he, she, it, berarti kata kerjanya di make up atau diakhiri dengan huruf contoh nomor 1 begitu. Berikut contoh nomor 2. Jojo plays badminton every Monday and Thursday. Jojo bermain badminton setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi karena Jojo nek diganti kata ganti menjadi he, dia laki-laki, maka he itu kan tidak kelompok ayu dewe, maka kata kerjanya harus di make up. Nah itu Jojo plays badminton every Monday and Thursday. Contoh yang ketiga yaitu they go to school on foot. Mereka pergi ke sekolah jalan kaki. Subjeknya ini they itu kelompok ayu dewe ya, ayu they, ayu dewi, jadi they karena kelompok ayu dewe maka kata kerjanya tanpa di make up. Mereka pergi ke sekolah jalan kaki. They go to school on foot. Sekarang untuk nomor 4, Dika and Theo like swimming and traveling. Dika dan Theo suka berenang dan bepergian. Perhatikan subjek kalimatnya apa? Dika and Theo. Nah, Dika and Theo, nek diganti kata ganti menjadi apa? Yaitu menjadi mereka. Nah, mereka apa bahasa Inggrisnya? They. They kelompok ayu dewe ndak? Iya, they, ayu dewe. Ayu dewe berarti karena kelompok ayu dewe, maka kata kerjanya tanpa di make up itu. Berikutnya nomor 5 contoh. Mr. Sugeng teaches mathematics. Pak Sugeng mengajar matematika di SMP. Nah, Mr. Sugeng mengajar teaches mathematics at SMP. Karena subjeknya ini Mr. Sugeng nek diganti kata ganti menjadi apa? Menjadi dia laki-laki itu apa? Hi. Nah, hi berarti kelompoknya tidak ayu dewe. Karena tidak ayu dewe, maka kata kerjanya harus di make up. Jadilah Mr. Sugeng teaches mathematics at SMP gitu. Oke, ada kalimat positif, tentu saja lawan positif adalah negatif. Kalimat negatif itu apa, Pak? Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung not. Jadi misalnya Pak Sugeng mengajar di SMP, berarti kalimat negatifnya adalah Pak Sugeng tidak mengajar di SMP. Dalam bahasa Inggris, tidak itu adalah not. Ya, terus bagaimana Pak? Nah ini silahkan perhatikan ini. Katakanlah polanya. Pola itu gampangnya itu rumus lah. Ya, rumus. Nah, gini. Tadi misalnya begini. Saya contohkan tadi, Pak Sugeng itu subjek. Pak Sugeng tidak. Tidak itu do not atau does not. Terus kemudian mengajar itu verb sebagai satu. Nah sekarang bagaimana Pak? Apakah kita bisa menggunakan do not atau does not? Jadi kalau tidak atau not tidak bisa berdiri hanya not saja. Misalkan Mr. Sugeng not teach, bukan, nggak boleh. Harus digandeng dengan do atau does. Kapan harus digandeng dengan do dan kapan digandeng dengan does? Nek subjeknya itu kelompok ayu dewe,
berarti yang gandeng not adalah do, berarti do not atau disingkat don't biasanya. Kalau subjeknya tidak kelompok E, ayu, dewe, yaitu he, she, atau it, maka yang gandeng not adalah does. Jadi misalkan Pak Sugeng berarti Pak Sugeng does not, kalau mereka they do not gitu. Tapi ingat, kata kerjanya siapapun subjeknya, kata kerjanya tanpa make up. Lu katanya tadi kalau subjeknya kelompoknya ayu, tidak ayu dewe di make up, Pak. Lah ini make upnya sudah masuk ke do. Does itu berasal dari do dikasih make up s, es ya. Jadi does not. Jadi make upnya satu saja, nggak boleh double-double. Nanti malah keliru. Nah, contoh ini adalah, ini perhatikan. Santi wakes up at 5 in the morning. Santi bangun jam 5 pagi. Nah, kalau negatif berarti apa? Nanti kalau coba apa itu negatif dalam bahasa Indonesia? Berarti Santi tidak bangun jam 5 pagi. Santi, tidak itu not, bangun itu wakes up, itu nggak boleh. Nah, harus ada apa tadi? Harus ada notnya, harus ada galingannya, do not atau does not. Nah, karena Santi di sini itu nama anak perempuan dan dia diganti menjadi she, maka she itu kan tidak kelompok E, ayu, dewe. Maka yang gandeng tidak, yang menggandeng not adalah das. Jadi ya inilah kalimat negatifnya. Santi does not wake up. Santi tidak bangun jam 5 pagi. Ingat, yang gandeng not itu das, tetapi kata kerjanya tidak seperti positif. Kata kerjanya bentuk dasar, tidak boleh pakai make up karena make upnya sudah diberikan kepada pada subjek begitu. Ya. Contoh yang kedua, Jojo plays badminton every Monday and Thursday. Jojo bermain badminton setiap hari Senin dan Kamis. Nah, kalau negatifnya gimana? Jojo itu Jojo, tidak itu not, nggak boleh. Harus apa tadi? Notnya harus digandeng dengan apa? Do not atau does not. Karena Jojo termasuk tidak ayu dewe, maka yang gandeng not adalah does. Jadi inilah bentuk negatif dari Jojo itu. Jadi Jojo does not play badminton every Monday and Thursday. Contoh ketiga, they go to school on foot. Mereka pergi ke sekolah jalan kaki. Ya, mereka pergi ke sekolah jalan kaki. Coba, kalau misalkan dalam bentuk negatifnya gimana? Mereka itu they, tidak itu not, good, nggak boleh. Notnya harus ditemani oleh do atau does. Berarti karena kelompok E, ayu dewe, maka yang gandeng not adalah do. Berarti inilah contoh negatif dari they go to school on foot. They do not go to school on foot. Ya. Berikutnya adalah Dika and Theo like swimming and traveling. Dika dan Theo suka renang dan bepergian. Nah, subjeknya apa? Dika and Theo itu diganti kata ganti menjadi apa? Menjadi they. Berarti kalimat negatifnya adalah Dika and Theo not gitu, nggak bisa, harus notnya harus digandeng dengan do. Berarti Dika and Theo do not like swimming and traveling. Sekarang untuk soal contoh yang kelima adalah Mr. Sugeng teaches mathematics at SMP. Jadi negatifnya gimana coba? Mr. Sugeng tidak itu menjadi does not. Does not berarti does not teach mathematics at SMP. Ya, itu adalah contoh kalimat negatif verbal. Nah, ada negatif, ada interrogatif. Lah, interrogatif itu apa, Pak? Ya, interrogatif adalah kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Yang jawabannya yes atau no. Lah, terus polanya gimana, Pak? Jadi gini polanya, memakai do. Nah, jadi apakah subjek melakukan sesuatu? Ya, begini. Jadi kalau tadi dalam kalimat negatif itu do dan does berfungsi menggandeng not, tapi ini fungsinya do atau does adalah fungsinya sebagai pertanyaan apakah. Jadi kembali lagi kepada subjek, yaitu kelompok E ayu dewe atau tidak. Nek kelompok E ayu dewe, apakah itu menggunakan do? Tapi kalau kelompok E tidak ayu dewe, misalkan he, berarti
dash. Nah, ini jadi do subject. Nah, apakah does subject itu? Nah, contoh konkretnya ada seperti ini. Santi wakes up at 5 in the morning. Santi bangun jam 5 pagi di pagi hari. Nah, kalau di bentuk tanya bagaimana interrogatif? Apakah Santi? Nah, apakah Santi? Apakahnya menggunakan apa? Menggunakan do atau does? Otomatis menggunakan does. Kenapa kok menggunakan does? Karena Santi itu kelompoknya tidak ayu dewe. Nah, inilah jadinya. Does Santi wake up? Sekali lagi, karena Santi tidak ayu dewe, apakahnya menggunakan does. Kemudian kata kerjanya tidak boleh di make up lagi, karena make upnya sudah diberikan kepada do tadi. Nah, untuk menjawabnya yes atau no, hati-hati. Banyak siswa yang salah kaprah. Meskipun dia itu sudah jadi siswa SMA, tapi kadang jawab yes atau no itu banyak keliru. Ingat, perhatikan caranya. Jika does Santi wake up at 5 in the morning, cara jawabnya adalah yes, koma. Nah, setelah yes, itu diikuti oleh subjek yang ditanyakan. Subjek yang ditanyakan apa? Santi. Nah, subjek yang ditanyakan ini harus berbentuk kata ganti, bukan nama orang. Ya, jadi misalkan yes, koma, ingatlah setelah yes, koma, terus subjek yang ditanyakan dalam bentuk kata ganti. Terus diikuti apa? Nah, akhir dari jawaban ini bergantung pada awal pertanyaan. Awal tanyanya apa? Does. Yo diakhiri dengan does. Jadi yes, she does. Jawabannya juga begitu. No, terus diikuti oleh subjek yang ditanyakan dalam bentuk kata ganti. Kemudian awal kalimat tanya ditaruh di akhir kalimat jawaban. Jawaban no. Nah, ini sama prinsip sama dengan yes, cuma nek kalau no, karena no maka harus diakhiri dengan not gitu. Contoh berikutnya, Jojo plays badminton every Monday and Thursday. Jojo bermain badminton setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu juga gitu, kita harus tahu apakah Jojo, nah, apakah itu das, Jojo play itu bermain badminton every Thursday. Apakah Jojo nggak boleh, das Jojo plays nggak boleh. Das Jojo play badminton every Thursday. Nah, cara jawabnya sama. Gimana tadi? Setelah yes, yes, koma. Setelah yes diikuti apa? Kata ganti atau subjek yang ditanyakan. Subjek yang ditanyakan adalah Jojo, tapi harus berbentuk kata ganti. Diikuti oleh awal kalimat tanya. Awal kalimat tanyanya mana? Ini das. Awal kalimat tanyanya ada ya das gitu. Jadi bukan yes he is. Yes, he apa dia salah. Nah, no juga begitu, sama prinsipnya. No, kalimat subjek yang ditanyakan dalam bentuk kata ganti dan diikuti oleh awal kalimat tanya karena no harus diakhiri dengan not. Nah, kemudian soal contoh nomor 3, they go to school on foot. Mereka pergi ke sekolah jalan kaki. Berarti apa? Apakah mereka? Lah karena they itu termasuk kelompok IUDW, maka apakahnya menggunakan apa? Menggunakan do. Apakah itu do? Mereka they. Nah, gitu. Jadi dalam hati harus tahu ya. Do they? Apakah do mereka they pergi go ke sekolah, to school, jalan kaki on foot. Do they go to school on foot? Jawabnya apa? Yes, terus subjek yang ditanyakan apa? Yaitu kebetulan ini sudah kata ganti, jadi tidak usah repot-repot mengganti. Terus diakhiri dengan awal kalimat tanya, yaitu yes, they do. No, begitu, sama prinsipnya tadi. Kemudian soal yang keempat, Dika and Theo like swimming and traveling. Dika dan Theo suka berenang dan bepergian. Nah, berarti apakah Dika dan Theo, apakahnya menggunakan apa yuk? Menggunakan do atau das? Ya tentu menggunakan do karena Dika dan Theo itu nek diganti kata ganti menjadi they. Nah, they itu kelompok IDW, maka tidak usah di make up do-nya, berarti do Dika and Theo. Nah, do Dika and Theo like swimming and traveling? Jawabnya adalah yes, terus diikuti oleh subjek yang ditanyakan. Subjeknya adalah Dika and Theo. Nek diganti kata ganti menjadi they. Jadi yes, subjek dalam bentuk kata ganti dan awal kalimat tanyanya adalah do. Jawaban no juga gitu. No diikuti oleh subjek yang ditanyakan bentuk kata ganti. Akhir dari jawaban ini mengikuti awal kalimat tanya. Karena no berarti not. Ya.
Pro berikutnya, nah, Mr. Sugeng teaches mathematics at SMP. Pak Sugeng mengajar matematika di SMP. Nah, ini Mr. Sugeng. Kalau kalimatnya gimana? Apakahnya menggunakan apa? Menggunakan do atau does? Tadi kembali lagi, karena Pak Sugeng diganti kata ganti menjadi he, berarti he kelompoknya tidak ayu dewe, ya kan? Jadi makanya does Mr. Sugeng teach? Nah, does Mr. Sugeng teach? Teach-nya apa itu? Teach-nya tidak usah make up. Does Mr. Sugeng teach matematika atau SMP? Jawabnya adalah yes, terus subjek yang ditanyakan karena Pak Sugeng itu he, kemudian awal dari kalimat tanya apa itu does. No juga demikian. Oke. Itu adalah contoh-contoh dari kalimat verbal dalam bentuk present tense baik positif, negatif maupun interrogatif. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. See you on the next video part 2. Sampai jumpa di video berikutnya bagian 2 yaitu kalimat bentuk present tense tapi dalam bentuk non verbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.